Selamat datang di dunia binatang peliharaan di Mepet Adventure. Ini bersama segerombolan ikan yang minta makan. Ya, dewasa ini banyak yang pelihara ikan ya untuk kebutuhan protein keluarga. Ada juga yang pelihara ayam, ada juga yang pelihara dua-duanya. Kan kebutuhan makan ikan sama ayam kan beda-beda ya. Nah, gimana ya solusinya supaya bisa menghemat gitu ya, biar irit itu apa ada ya makanan yang bisa untuk ikan tapi juga bisa untuk ayam, biar nggak perlu stok banyak, kan artinya menghemat juga. Nah, ayam terutama jenis pedaging dan ikan seperti lele atau nila ini memiliki kebutuhan protein yang cukup tinggi ya untuk pertumbuhannya. Ayam ini membutuhkan protein sekitar 18-22%. Sedangkan ikan membutuhkan protein 28-35%. Oleh karena itu, pakan yang bersifat multifungsi harus memiliki kandungan asam amino yang lengkap dan mudah dicerna oleh sistem pencernaan ikan dan ayam yang berbeda. Nah, ini ada beberapa jenis makanan yang bisa untuk ayam sekaligus untuk ikan ya, menurut berbagai sumber. Yang pertama ini adalah maggot atau larva lalat tentara hitam. Ini adalah primadona makanan multifungsi karena kandungan proteinnya ini mencapai 40-50%, juga mengandung asam amino larut yang berfungsi sebagai antimikroba alami, sehingga untuk ayam ini dapat lebih tahan terhadap penyakit pernafasan, dan untuk ikan ini mempunyai tingkat kelangsungan hidup atau survival rate yang lebih tinggi. Biasanya dikasih dalam bentuk segar atau kering, sehingga untuk ayam ini merangsang insting berburu dan meningkatkan aktivitas fisik. Sedangkan untuk ikan merupakan pakan alami yang tidak mencemari air kolam karena tidak meninggalkan residu kimia. Yang kedua adalah Azolla microphylla ya. Adalah tanaman paku air yang sering dianggap sebagai gulma, padahal ini adalah emas hijau dari perairan ya, yang mempunyai potensi luar biasa, mampu memfikasi nutrien dari udara sehingga kadar proteinnya ini antara 25-30%. Teksturnya lunak sehingga ikan seperti nila dan gurame dapat langsung mengkonsumsi di permukaan, sementara ayam dapat memakannya sebagai sumber serat dan vitamin tambahan yang membuat kuning telur menjadi lebih jingga atau berwarna oranye. Lalu ada juga tepung ikan. Limbah pengolahan seafood ini bisa menjadi jawaban teknis bagi peternak yang
ingin memiliki makanan yang bisa untuk ayam sekaligus ikan ya, dengan biaya hampir 0 rupiah kalau ada ini apa ya, akses ke pasar ikan atau pelelangan. Tapi harus direbus terlebih dahulu untuk membunuh bakteri patogen, lalu digiling menjadi pasta atau dikeringkan menjadi tepung yang kaya akan kalsium dan fosfor yang krusial bagi pembentukan tulang ayam dan kerangka ikan. Lalu ada juga lema menor atau mata lele. Ini memiliki ukuran lebih kecil dengan azola dan pertumbuhan yang sangat cepat, bahkan mencapai 2 kali lipat dalam waktu 24 jam, mengandung energi metabolis yang cukup tinggi sehingga sangat efektif untuk menjaga suhu ayam di malam hari dan memberikan energi bagi ikan untuk tetap aktif bergerak. Lalu fermentasi tahu, ampas tahu dan dedak ya. Ini adalah sisa industri yang masih kaya protein nabati, tapi perlu difermentasikan menggunakan mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae atau bakteri asam laktat, sehingga bisa memecah serat kasar yang sulit dicerna ayam dan menghilangkan zat antinutrisi yang mungkin menghambat pertumbuhan ikan, dan sangat disukai lele sebagai pakan tambahan di malam hari. Nah, strategi untuk pemberian makanan ini bisa berjalan maksimal tanpa menyebabkan kegagalan budidaya. Pembagian waktu dan porsi harus dilakukan secara presisi. Nah, memahami pakan ternak yang untuk ayam sekaligus untuk ikan ini tidak hanya solusi untuk jenis bahannya, tapi juga efektivitas penyerapan oleh tubuh hewan. Nah, pembagian jadwal ini berdasarkan metabolisme. Kalau untuk ayam dan ikan memiliki puncak metabolisme yang berbeda. Untuk jam 7 sampai 8 pagi ini diberikan pakan alami yang tinggi serat dan protein seperti azola dan lema. Siang hari 12 sampai 13 pakan fermentasi seperti dedak dan ampas tahu dalam porsi kecil. Sore hari 16 sampai 17 ini memberikan maggot atau tepung ikan. Protein tinggi di sore hari membantu pembentukan jaringan tubuh. Nah, meskipun sulit untuk mengetahui pakan ternak yang bisa untuk ayam sekaligus ikan, jangan menghentikan pakan pabrikan secara total 100%, karena pakan pabrikan juga mengandung vitamin dan mineral mikro seperti premik yang sulit didapat dari bahan alami ya. Jadi gunakan rasio ideal 70% pakan mandiri, pakan maggot, tanaman air, fermentasi dan lain sebagainya, dan 30% pakan pabrikan. Ini akan memangkas biaya operasional secara signifikan tanpa mengorbankan kelengkapan nutrisi. Nah, cukup sekian ya pembahasan tentang pakan yang bisa untuk ayam sekaligus untuk ikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan, dan terima kasih sudah menonton.